Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah sahabat dan ulama yang khusyuk dalam sholat. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Quran Surah Al-Mukmin ayat 1 dan 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melihat seseorang memainkan jenggotnya ketika sholat, maka beliau bersabda, seandainya hatinya khusyuk, maka khusyuk pula anggota badannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Ibnu Rajab berkata, asal sifat syukur adalah kelembutan, ketenangan, ketundukan, dan kerendahan diri dalam hati manusia kepada Allah Ta'ala. Tatkala hati manusia telah khusyuk, maka semua anggota badan akan ikut khusyuk, karena anggota badan selalu mengikuti hati. Dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali dikatakan, Amir bin Abdillah adalah ulama yang amat dikenal dengan kekhusyukan dalam sholatnya. Saat beliau sedang melaksanakan sholat, terkadang anak perempuan beliau menabur rebana dan para wanita berbicara semau mereka di rumah beliau, sedangkan beliau tidak mendengarnya. Hingga suatu saat ada yang bertanya kepada Amir Abdillah, apakah pernah terlintas pikiran saat beliau salat? Maka beliau menjawab, ya, yakni posisiku di hadapan Allah dan tempat kembaliku menuju salah satu dari dua kampung surga atau neraka. Di dalam kitab Sifatus Safwa, Imam Ibnul Jauzi dikatakan, Amir bin Abdillah suatu saat melaksanakan qiyamul lail, tiba-tiba ada wujud seekor ular yang masuk dari bawah gamisnya lalu keluar dari sakunya. Namun tidak mencelakai beliau. Ketika ada yang bertanya, kenapa engkau tidak mengibas ular itu darimu? Amir bin Abdillah yang merupakan seorang ahli ibadah di kalangan tabi'in itu menjawab, aku benar-benar malu kepada Allah jika aku sampai takut kepada selain Dia. Di dalam kitab Sifatus Safwa Imam Ibnul Jauzi juga dikisahkan, ketika menjelang wafat Amir bin Abdillah terlihat menangis. Mereka yang datang pun bertanya, apakah Anda menangis karena sakit saat sakratul maut? Amir bin Abdillah pun menjawab, aku menangis bukan karena sakitnya mati atau memberati dunia, namun karena aku tidak bisa lagi mendirikan qiyamul lail di musim dingin ini. Sungguh itu adalah kebiasaan dan ketaatan yang sangat mulia bagi kebanyakan manusia. Qiyamul lail di musim dingin adalah amalan yang amat berat. Namun Amir bin Abdillah telah merasakan nikmatnya hingga hal itulah yang ditangisi beliau menjelang kewafatannya. Ada banyak kisah hidup dari para ulama terdahulu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di masa sekarang. Salah satunya adalah kisah-kisah tauladan mereka dalam persoalan kekhusyukan dalam melaksanakan ibadah sholat. Bahkan tidak jarang saat menjalankan sholat dengan khusyuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keagungannya berupa hal-hal yang terkadang sulit dinalar yang dilakukan oleh para ulama. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali dikisahkan, Imam Robi bin Husaim suatu ketika sedang melaksanakan sholat, sedangkan di saat yang sama ada seseorang yang mencuri kudanya. Bahkan beliau mengetahuinya, namun beliau tetap tidak memutuskan salatnya. Setelah peristiwa itu sekelompok kaum mendatangi Imam Robi dan bertanya, kenapa beliau tidak melarang pencuri itu melakukan pencurian terhadap kudanya, tapi malah membiarkan pencuri itu melepas tali kudanya yang ditambatkan? Imam Robi pun menjawab, sholat lebih aku cintai daripada melakukan hal itu. Akhirnya mereka pun yang hadir mendoakan keburukan kepada si pencuri. Namun Imam Robi melarangnya, janganlah kalian lakukan itu, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang baik. Sesungguhnya aku telah menjadikan kudaku sebagai sedekah untuk pencuri tersebut. Siapakah orang di zaman ini yang mampu meneladani sifat ulama solih terdahulu seperti Imam Rabi bin Husaim? Di dalam kitab Sifatus Safwa Imam Ibnul Jauzi dikisahkan,
Ar-Robi bin Husaim adalah seorang tabi'in yang dikenal amat khusyuk dalam salatnya, hingga suatu saat seorang laki-laki yang biasa pergi ke masjid lebih awal, melihat Ar-Robi bin Husaim sedang sujud. Laki-laki itu pun menyatakan Ar-Robi bin Husaim jika bersujud seperti pakaian yang teronggok, hingga datang burung-burung pipit dan hinggap di atas tubuhnya. Di dalam kitab Sifatus Safwa Imam Ibnul Jauzi dikatakan, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq mengisahkan, aku tidak mengetahui siapa yang sholatnya lebih bagus daripada Abdullah Al-Marwazi. Telah sampai kepadaku kabar bahwa suatu saat ada seekor zunbur atau kumbang penyengat di dahinya hingga darah mengalir ke wajahnya. Namun ia tidak bergerak sama sekali. Di dalam kitab Sifatus Safwa Imam Ibnul Jauzi juga dikisahkan, Amru bin Utbah merupakan seorang tabi'in yang dikenal dengan kehusyukannya dalam sholat. Suatu saat beliau bersama beberapa sahabatnya mengikuti sebuah peperangan, dan saat itu budak beliau mendapati bahwa Amru bin Utbah tidak ada pada tempatnya, hingga ia mencarinya. Tak lama kemudian sang budak menemukan bahwa majikannya sedang melaksanakan sholat di gunung, sedangkan awan menaunginya, dan suatu malam sang budak mendengar suara auman singa hingga siapa saja yang ada di tempat itu berlarian. Hanya tinggal Amru bin Utbah yang sedang sholat. Setelah peristiwa itu sang budak dan teman-temannya pun bertanya kepada Amru bin Utbah, apakah Anda tidak takut singa? Maka Amru pun menjawab, sesungguhnya aku benar-benar malu kepada Allah jika aku sampai takut kepada selain Dia. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, Imam Az-Zahabi dikisahkan, Imam Al-Bukhari suatu saat melaksanakan salat zuhur bersama para sahabatnya. Setelah selesai melaksanakan salat sunnah, Imam Al-Bukhari mengangkat ujung gamisnya dan bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian melihat ada sesuatu di balik gamis? Ternyata di balik kainnya didapati seekor lebah dan terlihat bekas sengatan di kulit Imam Al-Bukhari sebanyak 16/17 sengatan, dan itu menyebabkan bengkak di tubuhnya. Seorang sahabat dari Imam Al-Bukhari pun menyampaikan, mengapa engkau tidak membatalkan sholat sejak awal disengat? Imam Al-Bukhari pun menjawab, aku sedang membaca surat dan aku menginginkan untuk menyempurnakannya. Dikisahkan dalam tafsir Kasif Al-Asror Maibadi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah tertusuk panah. Sebuah anak panah pernah menembus kaki beliau hingga mengenai tulangnya. Meski telah diusahakan untuk mencabut, namun tidak kunjung berhasil. Satu-satunya cara untuk mencabutnya adalah dengan menusukkan anak panah tersebut sampai benar-benar tembus kemudian mematahkan ujungnya. Barulah anak panah itu bisa dicabut. Sayyidina Ali pun meminta agar anak panah tersebut dicabut ketika ia tengah menunaikan sholat asyar. Maka benar saja, ketika beliau tengah khusyuk dengan sholatnya, seorang tabib datang untuk mencabut anak panah itu. Sedangkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sama sekali tidak merasakan kesakitan. Tatkala beliau mengucapkan salam, Sayyidina Ali langsung berujar, sekarang lukaku agak ringan. Sholat adalah tolak ukur amal yang berarti bahwa kualitas amal seseorang ditentukan oleh sholatnya. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi. Hal pertama yang akan dihisab kelak di hari pembalasan adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka akan baik pula amal-amal lainnya, dan apabila sholatnya rusak, maka akan rusak pula amal-amal lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa sholat menjadi pembeda atau pembatas yang tegas antara seorang muslim dengan orang kafir. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah mengenai sholat, barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Senada dengan hadis tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga menyatakan tidak ada Islam bagi seseorang yang tidak menegakkan sholat. Sholat adalah tiang agama. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Salat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merubuhkan agama. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.